Allah. Saya mau kasih pengantarnya dulu. Asal kata damai yang kita mau pelajari ini adalah berasal dari bahasa Ibrani. Shalom. Damai itu artinya apa? Yang pertama tidak ada perpecahan. Jadi misalnya satu kesatuan gitu bisa utuh, bisa baik. Tidak ada retak. Yang kedua adalah kesejahteraan dua entitas. Dua entitas itu dua pribadi. Jadi kalau saya sama istri saya di rumah tidak cekcok, tidak ada marah, tidak ada diem-dieman, itu dikatakan sebagai shalom atau damai. Yang ketiga, shalom itu artinya keamanan. Contohnya nih, saya sama Pak Santo shalom. Meskipun Pak Santo badannya gede, tapi saya tahu hatinya Hello Kitty. Jadi saya tidak takut deket-deket sama Pak Santo. Saya merasa aman. Dikatakan kalau kita dekat dengan seseorang, kita merasa aman, kita merasa nyaman. Itulah berarti kita punya shalom dengan orang itu. Ya, tadi di atas dikatakan dua entitas itu bisa antara satu pribadi dengan pribadi. Ya, saya sama Pak Santo, saya sama istri saya. Atau juga antara dua pribadi manusia dengan Tuhan. Nah, itu nanti yang mau kita pelajari ya. Berdamai dengan Tuhan. Kata shalom ini kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya sebagai peace. Kalau dari Alkitab Perjanjian Baru, shalom itu ditulis sebagai eirene. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di slide bahwa berdamai dengan Allah tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Contohnya begini, kita hidup dalam satu kerajaan di kerajaan Inggris, contoh gitulah. Raja ini punya beberapa aturan. Ya, lalu kita tidak taat sama aturannya raja. Kita tidak mau nurut sama aturannya raja. Ada polisi-polisi atau pejabat-pejabat intel dan sebagainya yang akan terus mencari kita. Karena kita melakukan kesalahan sama raja itu. Pribadi yang lebih rendah seperti kita mau menginisiasi damai, tidak bisa. Apalagi gambaran manusia dengan Tuhan. Sesuatu yang berdosa dengan sesuatu yang kudus campur, tidak bisa. Orang berdosa dulu ketika ketemu Tuhan, muka sama muka, mati Bapak Ibu. Saya bacakan nih ayatnya nih. Kolose 1 ayat yang ke-21 begini firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ini saya gambarkan kenapa kita tidak bisa klop sama Tuhan. Yang pertama saya tadi sudah sebutkan. Kita ini melanggar hukumnya Tuhan. Kita ini memberontak. Kita ini tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Manusia itu cenderung ingin menjadi bos. Tidak mau diperintah. Manusia mengejar kesenangannya sendiri. Tuhan itu menciptakan manusia dulunya buat apa sih? Supaya mereka menyenangkan hatinya Tuhan. Selanjutnya, Tuhan kepingin mengasihi manusia. Manusia tidak mengasihi Tuhan. Yang dikasihi apa? Berkatnya. Kalau seperti orang suami istri, kalau ada uang, abang disayang. Kalau ada berkat, saya mau datang kepada Tuhan. Kalau abang tidak ada uang, abang ganyang. Itu di luar sana. Ebenezer tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, jadi manusia itu cenderung senang berkatnya. Tapi tidak mau pribadi Tuhan. Kalau kita tahu latar belakangnya ini, kita tahu banget bahwa kita ini perlu didamaikan dengan Tuhan. Saya bacakan slide yang selanjutnya, minta tolong. Kita tahu Tuhan itu maha adil. Ya. Yang melakukan kesalahan harus dihukum. Dia tidak bisa memungkiri kemahaadilannya. Nah, tapi di Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa masuk ke surga. Kemudian terjadilah peristiwa Natal yang kita kenal. Jadi inisiatif, ide untuk berdamai itu datangnya dari Tuhan. Dari kasta yang tinggi, dari seorang pembesar yang punya ide untuk berdamai dengan orang kecil yang bukan siapa-siapa.
Makanya Tuhan kasih supaya Yesus turun ke dunia untuk apa? Hanya untuk mati. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mekanisme penyelamatannya bagaimana? Saya minta Bapak Ibu baca ya Roma 1, Roma 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang penting adalah dibenarkan. Karena kita ini orang-orang yang sudah salah, tidak bisa benar tapi dibenerke. Kalau anak sekolah itu dikatrol supaya lulus. Kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, minta tolong slide-nya. Ini lebih jelas, justified, artinya secara status hukum seperti dibenarkan dengan surat bermeterai yang bisa lebih mudah dipahami. Saya bacakan Yesaya 61 ya. Yesaya betul 61 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan, aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Waktu bangsa Israel dilewati malaikat maut untuk ngambil nyawa anak sulung, bangsa Israel semua selamat karena apa? Ada tanda darah. Malaikat mautnya itu tidak tahu bangsa Israelnya itu jahat atau tidak. Yang dilihat pokok ada tanda darah, dia lewat begitu saja. Nah, jubah keselamatan, pakaian kebenaran yang dipakaikan kepada kita begitu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat kita, dosa kita tidak kelihatan, tetapi Yesus yang kita percaya itu yang akan dilihat Tuhan. Apa yang terjadi setelah berdamai dengan Allah? Saya bacakan Roma ayatnya yang kedua. Lanjutan tadi ayat yang pertama ya. Oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk. Bahasa Yunaninya prosagoge, oleh iman kepada kasih karunia ini. Jalan masuk itu gini, gampangnya Bapak Ibu Saudara. Ini foto saya sama Jokowi. Bapak Ibu tahu proses saya mau foto sama Jokowi sedekat ini. Susah banget. Kenapa saya bisa foto? Karena Jokowi memberi akses kepada saya. Saya cuma kasih HP gini. Dari jauh saya udah gini. Jokowi lewat begitu. Lihat HP. HP saya diambil. Terus dia gini difoto. Nah, akses itu adalah prosagoge. Kita tidak akan bisa dekat sama raja di atas raja. Tapi dia setelah membenarkan kepada kita, memberi akses masuk, memberi jalan masuk. Bukan hanya dekat kepada Tuhan. Dia punya kerajaan surga. Dia yang memberi kita akses supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Apalagi yang terjadi? Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, pengharapan ini bukan pengharapan yang biasa. Beda dengan pengharapan dunia. Di situ dikatakan sebagai elpis. Elpis itu adalah joyful hope with certainty. Satu pengharapan yang disertai dengan sukacita. Bapak Ibu pernah enggak punya pengharapan tapi rodok ketar-ketir? Tapi elpis, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang disertai dengan sukacita dan dengan kepastian. Saya lanjutkan Roma yang berikutnya ayat yang ketiga ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Yang nulis ini Paulus ya Bapak Ibu ya. Dia sudah banyak menderita, didera, dicambuk, karam kapal, tapi dia selamat. Ya, makanya dia bisa nulis seperti ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dan kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji. Kitab yang lain menerjemahkan sebagai ketekunan menimbulkan karakter Kristus tentu saja. Tapi yang saya mau highlight di sini dari Alkitab lebih beda dengan yang lain. Ketekunan di dalam kesengsaraan akan menimbulkan experience. Experience itu apa? Pengalaman.
mengalami sendiri kedahsyatan Tuhan. Teorinya banyak, tidak ada gunanya kalau kita tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya, dan tahan uji menghasilkan pengharapan tadi, hope tadi. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi gini Bapak Ibu, iman yang benar akan menghasilkan pengalaman pribadi. Dan iman yang benar akan menghasilkan kualitas iman seperti Paulus tadi. Banyak mengalami masalah, tetapi dia melewati masalah itu dengan penuh ketenangan hati. Nah, hubungannya dengan orang lain terus gimana? Itu kan urusan kita sama Tuhan. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau kita ketemu orang-orang lain yang sedang berbeban berat, yang sedang punya masalah, kita bisa sharingkan pengalaman pribadi kepada mereka. Saya pernah mengalami seperti itu, Bu. Tertutup semua jalan. Tapi setelah saya datang kepada Tuhan, Tuhan itu buka satu persatu jalan. Bapak Ibu mau enggak mengalami pengalaman seperti saya? Mau damai dengan Kristus? Mau enggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita sudah menerima pendamaian dengan Allah. Jangan pendamaian itu kita ambil sendiri. Kita membawa pendamaian itu kepada